5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Apakah kalian siap belajar bersama Kak Citra hari ini? Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 7 nih adik-adik, tentang indahnya keragaman di negeriku. Subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Salah satu keragaman di Indonesia adalah keragaman rumah adat. Apa nama rumah adat di daerah kalian masing-masing adik-adik? Kalau di tempat Kak Citra ya, Kak Citra tinggal di Jawa Tengah, itu rumah adatnya adalah Joglo. Adik-adik, kita akan belajar mengenai rumah adat suku Manggarai. Nah, suku bangsa Manggarai itu tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah Kabupaten Manggarai terdapat sebuah kampung adat bernama Wairebo. Wairebo ini terletak di sebuah lembah di barat daya kota Ruteng. Nah, saat ini Wairebo ini menjadi tujuan wisata loh. Di Wairebo ini terdapat 7 rumah adat Manggarai. Satu di antaranya adalah rumah adat Gendang yang biasa disebut dengan Baruniang. Rumah gendang ini berbentuk kerucut dengan ketinggian mencapai 15 meter adik-adik. Dinding rumah terbuat dari kayu dan bambu. Atapnya terbuat dari ijuk yang disebut wunut. Nah, setiap bagian rumah direkatkan dengan menggunakan rotan dan tanpa paku sama sekali adik-adik. Kok bisa kuat ya adik-adik ya? Nah, ternyata tinggi sekali loh salah satu rumah adat di Manggarai ini. Baruniang itu terdiri atas 5 lantai. Setiap lantai rumah Baruniang ini memiliki ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda sebagai berikut ini. Tingkat yang pertama itu disebut dengan lutur. Nah, ruangan ini digunakan sebagai tempat tinggal dan berkumpulnya para keluarga. Berikutnya tingkat kedua itu berupa loteng dan disebut dengan lobo. Itu berfungsi untuk menyimpan bahan makanan dan barang sehari-hari. Tingkat ketiga itu disebut dengan lentar. Nah, tingkat ini digunakan untuk menyimpan benih tanaman pangan seperti benih jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat yang keempat itu disebut dengan lemperae. Ini disediakan untuk menyimpan bahan makanan apabila terjadi kekeringan adik-adik. Dan tingkat kelima disebut dengan hekangkode untuk tempat sesajian persembahan kepada leluhur. Nah, ini tadi ya rumah adat Baruniang dari suku Manggarai. Ada 5 tingkat dan masing-masing tingkatannya itu punya sebutan yang berbeda dan kegunaan yang berbeda juga. Unik sekali kan adik-adik? Adik-adik, berdasarkan teks rumah adat suku Manggarai tadi, kita akan menuliskan dan menginformasikan informasi yang baru yang kamu dapatkan dari bacaan tadi. Nah, mungkin di sini informasi penting yang kalian dapatkan dari bacaan tadi adalah pertama bahwa suku bangsa Manggarai itu tinggal di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Lalu di sana ada Kampung Wairebo yang memiliki 7 rumah adat Manggarai. Informasi yang ketiga yang kita dapat, rumah adat Gendang biasa disebut dengan Baruniang. Rumah gendang ini berbentuk kerucut dengan ketinggian 15 meter, berdinding kayu dan bambu dan beratap ijuk. Nah, Baruniang ini juga memiliki 5 lantai ya dengan fungsi yang berbeda-beda. Itu tadi informasi penting yang bisa kita ambil dari bacaan tadi adik-adik. Sekarang kita akan belajar tentang keragaman rumah adat
di seluruh Indonesia. Wow, pasti keren nih adik-adik rumah adat di masing-masing daerah. Nah, keragaman suku bangsa juga berpengaruh terhadap bentuk rumah adat. Rumah adat umumnya dibangun menyesuaikan kondisi bentang alam wilayah setempat. Keragaman bentuk rumah adat itu mencerminkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai arsitek yang handal. Tidak hanya unik, bentuk rumah adat mengandung makna dan simbol tertentu. Semua itu disesuaikan adat istiadat tiap-tiap daerah. Nah, sekarang kita akan belajar keragaman rumah adat di Indonesia sebagai berikut ini. Sekarang adik-adik, dari Nanggro Aceh Darussalam, rumah adatnya namanya adalah Krong Bade. Lalu dari Sumatera Utara ada rumah bolon nih ya, bentuknya seperti ini rumah bolon. Lalu dari Provinsi Sumatera Barat ada rumah gadang adik-adik. Ini adalah contoh rumah gadang. Lalu dari Riau ya, rumah adatnya namanya Melayu Selaso Jatuh Kembar. Bisa juga rumah Melayu atap belah bubung, rumah Melayu atap lipat kajang, dan rumah Melayu atap lontik. Jadi di sini ada beberapa macam rumah adat dari Riau Pekanbaru. Berikutnya ada Kepulauan Riau. Nah, Kepulauan Riau ini nama rumah adatnya adalah Rumah Melayu Selaso Jatuh Kembar atau Rumah Melayu Atap Limas Potong. Dari Jambi. Nah, di Jambi ini rumah adatnya adalah rumah panggung. Jadi seperti panggung begitu adik-adik ya. Naik ke atas ada tingkatnya begitu. Lalu ada di Provinsi Bengkulu itu rumah rakyat adik-adik ya, atau rumah Bubungan 5. Itu dari Bengkulu. Unik-unik sekali ya adik-adik ya, rumah adat yang ada di Indonesia. Kita lanjutkan. Di Sumatera Selatan itu ada rumah limas. Di Bangka Belitung itu sama dengan Sumatera Selatan, ada rumah limas dan rumah rakit. Berikutnya adik-adik, di sini ada Provinsi Lampung. Lampung itu nama rumah adatnya adalah Nuwou Sesat ya. Lalu Jawa Barat itu ada Keraton Kasepuhan Cirebon. Itu untuk Jawa Barat. Banten sendiri rumah adatnya adalah rumah Baduy. Lalu Jakarta itu ada rumah Kebaya. Jawa Tengah ada Padepokan Jawa Tengah atau juga rumah joglo nih adik-adik. Yogyakarta juga begitu, Bangsal Kencono dan rumah joglo juga. Lalu di Jawa Timur itu ada rumah Situbondo atau bisa juga rumah joglo di sana. Di Kalimantan Barat ada Istana Kesultanan Pontianak atau rumah panjang, bisa juga disebut begitu karena rumahnya ini bentuknya panjang adik-adik di Kalimantan Barat. Berikutnya ada Kalimantan Tengah, itu namanya adalah rumah Betang ya. Lalu di Kalimantan Utara itu ada rumah Bolai Tidung atau rumah Baloi Tidung. Berikutnya di Kalimantan Timur ada rumah Lamin. Di Kalimantan Selatan ada rumah Banjar Bumbungan Tinggi. Berikutnya ada di Bali nih. Bali ini rumah adatnya adalah Gapura Candi Bentar. Sedangkan untuk di Sulawesi Utara itu ada rumah pewaris atau rumah laikas ya, itu Sulawesi Utara. Berikutnya adik-adik di Gorontalo itu ada rumah Dulop Hupa atau rumah pewaris juga. Dan di Sulawesi Tengah ada rumah Tambi ya, seperti ini bentuknya hampir sama dengan rumah dari Gorontalo. Rumah yang ada di Sulawesi Tengah itu tidak hanya rumah Tambi, tetapi ada Sauraja atau rumah raja atau rumah besar juga. Provinsi berikutnya adik-adik ada Sulawesi Barat. Nah, Sulawesi Barat ini rumah adatnya adalah rumah adat Mandar. Di Sulawesi Selatan ada rumah Tongkonan ya, Tongkonan seperti ini. Lalu di Provinsi Sulawesi Tenggara nama rumah adatnya adalah Rumah Istana Buton. Di Nusa Tenggara Barat itu Rumah Istana Sultan Sumbawa atau Rumah Dalam Loka Samawa. Berikutnya ada Nusa Tenggara Timur. Rumah adatnya bernama Rumah Musalaki atau Sao Ata Musalaki Tanah. Nah, itu nama dari rumah adat Nusa Tenggara Timur.
Berikutnya ada Maluku. Nah, rumah adat Maluku itu namanya rumah adat Bayi Leo. Di Maluku Utara itu sama adik-adik, rumah adatnya adalah rumah adat Bali Leo. Lalu di Papua itu ada rumah adat namanya rumah adat Honai. Dan yang terakhir itu di Papua Barat, itu rumah adatnya sama dengan yang ada di Papua, yaitu rumah Honai. Wah, kaya sekali ya Indonesia akan budaya, terutama di sini yang kita pelajari adalah tentang rumah adat. Bentuknya pun unik-unik dan bagus-bagus ya adik-adik. Adik-adik, perhatikan gambar ini. Kita akan mengidentifikasi asal provinsi dari rumah adat ini dan keunikannya. Ini adalah rumah adat Bayi Leo. Asal provinsinya dari mana? Asal provinsinya dari Maluku dan Maluku Utara. Keunikannya adalah pembuatan rumah adat Bayi Leo ini hanya berbahan kayu serta sama sekali tidak menggunakan paku. Ini keunikannya adik-adik. Lalu rumah adat berikutnya ada rumah adat Tambi. Asal provinsinya adalah Sulawesi Tengah. Nah, keunikannya apa? Rumah adat Tambi adalah berbentuk panggung dengan atapnya yang tinggi berbentuk prisma segitiga seperti ini. Nah, selain itu, di bagian atas rumah Tambi terdapat ukiran kepala kerbau. Adik-adik, ini ada kepala kerbaunya ya. Itu keunikan dari rumah adat Tambi. Ini adalah rumah adat Honai. Nah, Honai ini asal provinsinya dari Papua dan Papua Barat. Keunikannya apa? Bentuk rumah Honai begitu khas dengan atap yang terbuat dari jerami nih kan adik-adik atau ilalang, dan bentuk rumahnya itu menyerupai jamur. Seperti jamur ya adik-adik ya. Nah, ini tadi rumah adat Honai dari Papua dan Papua Barat. Berikutnya ada rumah adat Tongkonan. Nah, rumah adat Tongkonan ini berasal dari mana? Ini berasal dari Sulawesi Selatan. Keunikannya apa? Bagian atap rumah Tongkonan ya, ini melengkung mirip perahu dan dindingnya dihiasi dengan ukiran khas suku Toraja. Pada bagian depan Tongkonan itu dihiasi dengan tanduk kerbau adik-adik. Ini tadi keunikan dari rumah adat Tongkonan. Lalu ada rumah Lamin. Nah, rumah Lamin ini berasal dari Kalimantan Timur. Keunikan dari rumah Lamin ini ukurannya yang besar dan bisa dihuni 12-30 keluarga. Lamin ini memiliki panjang sekitar 300 meter, sambung menyambung dengan lebar kurang lebih 15 meter dan tingginya 3 meter. Berarti kan rumah Lamin ini sangat besar dan luas karena bisa dihuni oleh 12-30 keluarga ya adik-adik ya. Sangat unik, sangat memperkaya budaya Indonesia. Wah, Kak Citra bangga ini menjadi warga negara Indonesia yang banyak budayanya. Tentu adik-adik juga harus bangga ya. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.